Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aparatur. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat semua. Amin. Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN) resmi merilis aturan baru terkait bukti kepemilikan tanah. Aturan baru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik yang telah ditandatangani dan berlaku mulai tanggal 12 Januari 2021. Dikutip dari Kontan, pada Rabu tanggal 3 Februari 2021, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan tujuan dari aturan tersebut adalah untuk meningkatkan indikator pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mewujudkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Kedepannya tidak ada lagi sertifikat tanah berwujud kertas. Semuanya bakal berbentuk sertifikat tanah elektronik atau sertifikat L. Sementara itu, Direktur Pengaturan Pendataan Tanah dan Tata Ruang Kementerian ATR Dwi Purnama saat dikonfirmasi Selasa tanggal 2 Februari 2021 menjelaskan pelaksanaan sertifikat tanah berupa sertifikat elektronik dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal adalah lembaga pemerintah dan berlanjut ke badan hukum. Barulah setelah itu penggantian sertifikat fisik menjadi sertifikat elektronik milik warga atau perorangan. Kementerian ATR memastikan tidak akan menarik sertifikat secara paksa. Nantinya penggantian sertifikat analog menjadi elektronik dilakukan bila terdapat pembaharuan data seperti pemberian warisan, hibah, atau jual beli. Nantinya penerima hibah, warisan, dan pembeli akan mendapatkan sertifikat tanah elektronik. Senada dengan Kepala Biro Humas Kementerian ATR mengatakan, dengan aturan ini nantinya bukti kepemilikan tanah tidak lagi berbentuk sertifikat berbahan kertas, melainkan akan diganti dengan berbentuk sertifikat tanah elektronik atau sertifikat L yang datanya masuk dalam sistem pertanahan. Pelaksanaan pendaftaran tanah yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini dapat dilakukan secara elektronik. Hal ini berlaku baik untuk pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data. Hasil pendataan tanah, sertifikat tanah secara elektronik ini nantinya berupa data, informasi, dan atau dokumentasi elektronik. Data itu merupakan data pemegang hak, data fisik, dan data yuridis bidang tanah yang valid dan terjaga autentikasinya. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan keamanan pendaftaran sertifikat tanah secara elektronik ini, ujar Karo Humas Kementerian ATR. Sebab penyelenggaraan pendaftaran sertifikat tanah dengan sistem elektronik ini dilakukan secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Untuk bisa mewujudkan sertifikat L ini, instansi terkait perlu membuat validasi terlebih dahulu dengan sertifikat tanah sebelumnya, baik dari sisi data, ukuran tanah, dan sebagainya. Setelah validasi selesai dan tuntas, barulah sertifikat tanah bisa berganti dengan sertifikat elektronik. Setelah berganti jadi sertifikat elektronik, maka sertifikat asli yang saat ini dipegang oleh masyarakat wajib diserahkan kepada pemerintah melalui Badan Pertanahan Negara. Sertifikat elektronik tersebut akan disimpan dalam database elektronik menuju ke alamat penyimpanan masing-masing. Dengan sertifikat elektronik yang tersimpan di database tersebut, maka masyarakat pemilik tanah bisa mencetak sertifikat miliknya
kapan saja dan di mana saja. Adapun aturan tersebut tercantum dalam pasal 16 yang berbunyi: 1. Penggantian sertifikat tanah L termasuk penggantian buku tanah, surat ukuran dan atau gambar denah satuan rumah susun menjadi dokumen elektronik. 2. Penggantian sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dicatat pada buku tanah, surat ukur dan atau gambar denah satuan rumah susun. 3. Kepala Kantor Pertanahan menarik sertifikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada kantor pertanahan. 4. Seluruh warkah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan alih media atau scan dan disimpan pada pangkalan data. Untuk membaca secara keseluruhan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau BPN ini, silakan buka link yang sudah saya sediakan di deskripsi pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.